OPM bocorkan penyokong dana KKB Papua untuk beli senjata. Satu unit harganya 300 juta sampai 500 juta. Melansir dari surya.co.id, dua orang penjual senjata api yang juga pendukung Organisasi Papua Merdeka atau OPM membocorkan sosok kontraktor sebagai penyokong dana KKB Papua untuk beli senjata api. Tak tanggung-tanggung, satu unit senjata api yang dibeli KKB Papua dari penyokong dana tersebut harganya antara 300 juta hingga 500 juta. Kontraktor yang menjadi penyandang dana KKB Papua tersebut adalah Paniel Kogoya. Paniel Kogoya memiliki uang melimpah. Dia adalah kontraktor yang pernah memenangkan pengadaan 1000 unit solar cell atau PLTS Kabupaten Intan Jaya, Papua. Paniel Kogoya menyuplai senjata api kepada KKB Papua sejak 2018. Transaksi pembelian senjata dilakukan sejak Desember 2019. Di akhir tahun itu, Paniel Kogoya membeli senjata api jenis M4 senilai 300 juta. Dia juga membeli 2 pucuk senjata jenis M16 seharga 300 juta. Tak cukup di situ, pada awal tahun 2020, Paniel Kogoya juga memesan senjata lagi seharga 500 juta. Senjata-senjata itu digunakan KKB Papua untuk melawan militer Indonesia. Menurut Kepala Satuan Tugas atau Kasatgas Humas Nemangkawi, Kombes Pol M. Iqbal Al-Qudusi, Paniel Kogoya telah menghabiskan uang lebih dari 1 miliar untuk membeli berbagai macam senjata api. Paniel Kogoya mengakui telah membeli 4 pucuk senjata api dan semuanya diserahkan kepada KKB Papua. Mereka semuanya berada di Enduga, Kabupaten Intan Jaya. Nama Paniel Kogoya muncul di pengakuan DC dan FA yang merupakan tersangka pemilik senjata api sebelum dibeli Paniel Kogoya, kata Iqbal. Paniel Kogoya diduga melakukannya bersama Gis Gwijangge yang menjadi pemasok sejumlah senjata api kepada KKB, imbuh Iqbal. Iqbal mengungkapkan sejumlah senjata itu asalnya dari Deki Chandra Warobai yang statusnya narapidana di Lapas Kelas 2 Nabire, Deki sebagai penghubung. Sementara itu, saat ini KKB Papua mendapat perlawanan dari keluarga korban Alimom. Alimom adalah seorang siswa SMA yang ditembak mati oleh anggota KKB Papua di Kampung Uloni, Distrik Ilaga. Modus yang dipakai pun sangat licik, dengan menelpon korban untuk meminta tolong membelikan sesuatu. Korban pun memenuhi permintaan tersebut dan mengantar barang-barang tersebut ke lokasi yang telah disebutkan dengan menggunakan sepeda motor Jupiter. Sesampainya di pinggir jalan Kampung Uloni, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, korban langsung ditembak dengan menggunakan senjata api. Korban ditembak di bagian kepala dari pelipis kanan, tembus ke pelipis kiri. Luka tembak pada punggung kanan bagian belakang, tembus hingga ke bahu kanan atas dan mengenai rahang kanan. Korban tewas di lokasi kejadian dan motor miliknya dibakar pelaku. Dari hasil penyelidikan, diketahui pelaku pembunuhan adalah wakil dari Lekaga Telenggen yang merupakan pimpinan KKB di Kabupaten Puncak. Pihak KKB beralasan korban adalah mata-mata TNI Polri. Tantang KKB tunjukkan bukti. Perwakilan keluarga korban, Alminus Demom, meminta pada KKB yang tergabung dalam Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka atau TPN-OPM untuk menunjukkan bukti-bukti jika memang benar Alimom menjadi mata-mata. Alminus mengatakan korban tak pernah terlibat dalam kegiatan mata-mata. Saya menyesal anak saya jadi korban tanpa alasan. Maka saya minta ke TPN-OPM segera serahkan bukti di mana kegiatan-kegiatan atau di mana dia jalan dengan keamanan TNI Polri. Bukti foto dan tertulis. Saya minta segera serahkan kepada keluarga korban, kata Alminus melalui keterangan tertulis yang diterima. Saya sudah 2 hari tiba di Ilaga dan tunggu, tapi sampai saat ini belum ada informasi terkait keterlibatan Alimom sebagai mata-mata. Alminus yang juga anggota DPRD Puncak ini mengatakan akan menunggu jawaban dari TPN-OPM hingga akhir minggu ini. Yang kedua sebut KKB teroris. Alminus juga menyatakan bahwa aksi TPN-OPM merupakan aksi teror, bukan perjuangan untuk Papua Merdeka. Ini bukan perjuangan murni, tapi mereka teroris, punya kerja yang begini, bunuh sembarang orang, melanggar HAM dan saya akan sampaikan ke dunia, katanya. Kalau mereka berjuang untuk Papua,
Mengapa bunuh orang Papua? Harusnya mereka melindungi masyarakat Papua. Ini perjuangan tidak benar dan ilegal, ujarnya. Yang ketiga akan suarakan sampai ke internasional. Ia menegaskan akan mengambil jalur hukum terhadap pelaku pembunuhan Ali Mom. Alminus mengatakan, aksi KKB tidak berperi kemanusiaan, sehingga harus diproses secara hukum maupun adat. Saya akan ke Timika lagi. Saya suarakan sampai ke internasional. Ini ilegal, karena KKB telah melanggar HAM, sama dengan teroris. Mau berjuang untuk siapa? Untuk merdeka atau untuk korbankan masyarakat tidak berdosa, ujar Alminus dalam keterangan yang diterima Antara. Pantas KKB sulit ditaklukkan. Ternyata orang ini penyuplai senjata ke KKB. Polisi kembali menangkap seorang warga Maluku atas kasus penyelundupan senjata api dan ratusan amunisi ke Papua. Pria inisial D ditangkap di kampungnya, Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Maluku lalu menggelandang pelaku ke kota Ambon untuk menjalani pemeriksaan. Direktur Krimum Polda Maluku, Kombes Andri Iskandar, mengatakan pria berinisial D kini sudah ditetapkan tersangka. Sudah ada tambahan lagi satu tersangka, inisialnya D, ditangkap kemarin di Sapurua, ujar Kombes Andri kepada Kompas.com. Adapun penangkapan terhadap tersangka D dilakukan setelah penyidik melakukan pengembangan dan memperoleh keterangan dari 5 tersangka yang sudah ditahan. Sementara D ditangkap karena ikut membantu 5 tersangka lainnya dalam usaha menyelundupkan 2 pucuk senjata dan ratusan amunisi ke Papua. Perannya ikut membantu para tersangka, katanya. 5 tersangka yang sebelumnya ditangkap karena terlibat dalam kasus tersebut, yakni MP, DS, PC, PS, dan NT. Itu berdasarkan hasil penyelidikan, kan kita sudah masuk penyidikan ini, katanya. Soal tujuan penyelundupan senjata api dan ratusan amunisi tersebut, Andri mengaku masih terus menyelidikinya. Menurut dia, pihak yang memesan senjata dan amunisi tersebut berada di Papua dan hingga kini belum berhasil ditangkap. Ia juga belum mau berspekulasi apakah senjata api dan ratusan butir amunisi tersebut akan diselundupkan ke pihak KKB. Tidak tersangka yang di Papua kan belum kita tangkap, jadi belum tahu tujuan memesan senjata untuk apa. Yang jelas pemesan senjatanya dari sana. Saya tidak bisa menduga-duga, jadi harus berdasarkan fakta, ungkapnya. Ia pun memastikan bahwa apapun jual beli senjata api secara ilegal tanpa izin merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Tujuan ya bisa dimungkinkan seperti itu, tapi yang jelas menguasai senjata api, mau untuk digunakan atau tidak digunakan, tapi menguasai senjata api tanpa izin kan keliru, katanya. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.